Oke, baik Bapak-Bapak dan satu Ibu. Shalom, selamat malam. Kita akan mulai acara ibadah malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini Tuhan. Kembali kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar kebenaran-Mu lagi. Betapa haus dan lapar jiwa kami kepada Tuhan. Kami mau belajar kebenaran-Mu Tuhan selagi kami masih diberikan kesempatan agar kami semakin diubahkan. Pola pikir kami dan karakter kami Tuhan, semakin kami seperti Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami buka acara ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Bang Alex menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, shalom Bapak, Ibu-Ibu. Shalom. Terima kasih Pak David untuk kesempatan yang diberikan Rasman. Salam hormat dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan malam hari ini. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, kita akan belajar satu kata yang penting, satu hal yang penting adalah barter. Jadi saya ada slide yang bisa kita lihat sama-sama. Jadi malam hari ini kita akan belajar satu hal tentang barter ya. Jadi barter itu apa, dan kita akan melihat sama-sama kita akan melihat di Matius pasal 13 nanti. Kita akan belajar tentang perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga, yang korelasinya tentu dengan barter. Jadi barter, saya jelaskan, adalah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa yang terjadi antara dua pihak. Jadi sekali lagi, barter yang saya kutip dari wikipedia.org adalah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa yang terjadi antar dua pihak. Barter merupakan bentuk awal perdagangan, ya, awal perdagangan ketika dahulu orang sebelum mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah, orang terlebih dulu mengenal istilah barter. Sejarah barter dapat ditelusuri hingga tahun 6000 sebelum Masehi. Ya, sampai dengan tahun itu, barter atau sejarah barter masih bisa diketahui. Dan sistem barter diyakini diperkenalkan pertama kali oleh suku Mesopotamia. Kalau yang sekarang kita kenal dengan Republik Irak, ya, daerah Mesopotamia itu kita kenal sekarang dengan Republik Irak. Jadi setelah oleh suku Mesopotamia diperkenalkan, diadopsi oleh orang Fenisia. Jadi orang Fenisia ini orang-orang yang hidup di wilayah Timur Tengah atau yang sekarang kita kenal daerah Lebanon dan Suriah. Ya. Jadi itu sejarah singkat barter yang mana kita tahu ada dua hal penting. Kuncinya adalah tukar-menukar dan dua pihak. Jadi kita sama-sama menggarisbawahi atau kita sama-sama memberikan perhatian untuk kata tukar-menukar dan dua pihak. Oke. Jadi itu pengertian barter secara umum dan kita pegang kata tukar-menukar dan dua pihak. Lalu kita kembali ke firman Tuhan. Kita sudah pegang Alkitab sama-sama. Bapak Ibu, kita buka di Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-44 sampai 46. Saya bacakan ya.
Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ayat 44, ada kata menemukan harta terpendam di ladang. Tadi kita sudah sama-sama mendapatkan clue, barter itu ada dua kata penting yang harus kita ingat. Yang pertama ada tukar-menukar, dan yang kedua dua pihak. Ya, tukar-menukar dan dua pihak. Ayat yang ke-44 kita akan menemukan kata pihak dan tukar. Ya, tukar dan pihak. Di mana itu? Ayat 44, menemukan harta terpendam di ladang. Jadi ini berbicara kerajaan sorga, ya, harta terpendam di ladang, dan pihak di sini adalah pihak Allah. Jadi kerajaan sorga dan pihak Allah. Kemudian menjual seluruh miliknya. Ya. Kita masih ayat di 44, menjual seluruh miliknya. Sesuatu yang bernilai dari kita, ya, dari pihak manusia. Nah, ini ada pihak Allah dan pihak manusia. Apa itu pihak Allah? Pihak Allah adalah kerajaan surga, harta yang digambarkan, harta yang terpendam. Lalu dari pihak kita, manusia, kita memiliki dan kita jual apa yang menjadi milik kita. Ada barter di sini. Orang ini menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Ditulis di Alkitab demikian. Kita menyerahkan yang bernilai yang kita miliki, artinya kita tidak terparkir di sesuatu yang bernilai tersebut. Apa yang bernilai tersebut? Kita sudah belajar kebenaran yang dalam. Kita sudah sama-sama diajarkan oleh Bapak rohani kita, Bapak Gembala kita. Kebanyakan pada umumnya orang melihat sesuatu yang bernilai itu yang kelihatan mata, yang bisa dinikmati oleh dirinya atau orang lain atau orang-orang di sekitarnya. Yang oleh karenanya mereka terbuai dan mereka terlena di situ. Apa itu bisnis kita, karir atau pekerjaan kita, harta kita, atau bahkan nyawa kita sekalipun. Ayat 44 dikatakan orang itu menjual seluruh miliknya. Artinya ia melepaskan yang bernilai itu. Ia melepaskan yang bernilai yang ada pada dirinya demi harta yang terpendam, demi kerajaan surga. Kita harus berani, kita harus nekat. Pak Eras selalu berkata, kita harus nekat, kita harus berani. Nah, kadangkala ada banyak perhitungan yang kita lakukan. Kita punya hitung-hitungan untung atau rugi. Ya. Kita punya hitung-hitungan kira-kira bagaimana nanti ke depan. Ya. Karena apa? Karena memang kita masih bermain dengan rasio kita, dengan nalar, dengan akal kita. Tidak menutup kemungkinan kita tidak bermain dengan rasio itu, dengan akal kita, karena memang itu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tetapi menjadi persoalan ketika kita melupakan Tuhan di situ. Atau bahkan kita tidak melibatkan Tuhan dan kita tidak menaruh Tuhan
menjadi satu-satunya pelabuhan hidup kita. Tentu untuk melakukan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Karena kita sudah terlanjur di tahun-tahun di belakang kita menikmati indahnya atau kesenangan-kesenangan dunia yang begitu kuat mencengkram kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu yang bernilai yang kita miliki. Tetapi malam hari ini kita mau barter. Kita mau menjual, kita mau melepaskan seluruh yang kita miliki yang bernilai itu demi mendapatkan harta yang terpendam, harta yang sesungguhnya. Kita menukar yang kita anggap bernilai itu dengan apa? Dengan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu ayat berikutnya di ayat 45 sampai dengan 46, ada proses barter lagi di situ yang jelas. Mutiara yang indah, yang diumpamakan sebagai kerajaan surga, dan di situ masih pihak Allah. Kemudian menjual seluruh miliknya. Perhatikan kata menjual seluruh miliknya, sama dengan ayat 44. Menjual seluruh miliknya. Masih sesuatu yang bernilai dari kita, ya, pihak manusia kita. Lalu ada proses barter di mana kita membeli, ya, pedagang itu membeli mutiara tersebut. Nah, jadi pedagang itu menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara yang indah itu. Seluruh miliknya ia jual. Apa yang masih tersisa? Yang masih kita anggap milik. Menjual seluruh miliknya pedagang itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita. Apa yang masih kita sisakan, Bapak Ibu? Yang menjadi milik kita? Apa yang masih tersisa? Kesenangan, kebahagiaan kita, apa yang masih tersisa? Kita sendiri yang menjawab itu. Kita tiap hari bergumul sama Tuhan. Kita perkarakan tiap hari, Tuhan ada yang masih aku sisakan. Tidak. Apa yang masih tersisa yang menjadi milikku, yang masih kugenggam? Ini agenda pribadi tiap hari yang harusnya setiap hari kita perkarakan, Bapak Ibu. Karena kita mengerti betul ketragisan hidup manusia. Yang Alkitab mencatat hidup manusia itu seperti uap. Yang sebentar kelihatan lalu kemudian lenyap. Kita dikejutkan belum lama dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya yang baru take off hanya beberapa menit, lalu hilang dari radar, sampai sore diketahui sudah hilang, dan akhirnya kita tahu kalau pesawat itu sudah jatuh ke dalam laut dan semua penumpangnya tewas. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi dengan kita perkarakan tiap hari bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa melepaskan apa yang kita anggap sebagai milik kita, yang bernilai, yang kita anggap bernilai. Kita melepaskan itu, dan kita tanya sama Tuhan, apa yang masih bernilai Tuhan? Apa yang masih belum, yang masih tersisa Tuhan? Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Sekali lagi hanya satu kendaraan kita, tools kita itu hanya satu. Kita punya tekad. Kita punya tekad dan kenekatan. Saya percaya orang-orang yang punya tekad yang kuat,
punya kemauan, punya nekat. Itu yang Alkitab katakan di Roma 8 ayat 28. Orang-orang yang mengasihi Allah. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Orang-orang yang mengasihi Allah itu orang yang punya tekad. Yang saya pahami, orang punya kenekatan. Dia yang akan terus berjuang. Dia akan terus berperkara tiap hari dengan Tuhan. Dalam segala hal yang dipikirkannya, yang diucapkan, yang dilakukan. Itu harus sinkron dengan hati Tuhan. Dengan apa yang Tuhan ingini, apa yang Tuhan mau. Karena itu sendiri Tuhan yang berkata, berjuang, masuk melalui pintu yang sempit. Perjalanan kehidupan kita 70 tahun kah? 60 tahun? Atau bahkan lebih dari 70 tahun, kita tidak tahu. Tapi saat hari-hari kita bangun pagi, kita memulai duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sepanjang hari kita beraktivitas, kita memperkarakan apa yang kita ucapkan ini, apa yang kita lakukan terhadap sesama kita, apa yang kita sudah berikan kepada sesama kita, apa yang kita pikirkan sepanjang hari, itu semua harus kita perkarakan. Harus kita sinkronkan dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Itu sama halnya dengan pedagang ini, yang melepaskan seluruh miliknya, menjual seluruh miliknya, demi mutiara yang indah itu. Demi kerajaan surga. Kita harus rela melepaskan semua yang kita anggap bernilai, semua yang kita miliki. Saya berkata begini bukan berarti mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita bantu yayasan, kita bantu gereja, atau kita memberikan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Tentu semua itu tetap harus dalam komando Tuhan. Tentu tidak demikian Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita tidak terikat di situ. Kita punya, puji Tuhan. Kita nggak punya, nggak jadi masalah. Ya. Kita bisa pergi ke satu tempat, menikmati indahnya pemandangan, bersama keluarga dan orang-orang yang terkasih. Puji Tuhan. Kita di rumah saja, nggak jadi masalah. Kalau sekarang, masa COVID, memang kita stay at home, kita mesti harus di rumah untuk mendukung pemerintah, ya, mendukung pemerintah dalam usahanya menekan angka COVID. Tapi dalam hal ini yang mau saya katakan, kita tidak terikat di situ, Bapak Ibu. Kita tidak larut di situ. Ya. Kita punya masalah, kita larut di situ, itu pun salah. Ya. Kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita jadi larut di situ, kita jadi bersedih di situ, kita bahkan jadi stres dengan adanya masalah itu, dengan pergumulan itu pun salah. Ya. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang kita anggap milik kita yang bernilai, tentu bukan sesuatu yang baik-baik. Masalah ini pun bisa jadi, pergumulan persoalan kita ini pun bisa jadi senjata yang mematikan buat kita makin lari, makin meninggalkan Tuhan, makin terpuruk. Kita tidak bisa bangkit, kita tidak bisa
memindahkan hati kita di kerajaan surga. Jangan larut di situ. Jangan kita, kalau bahasa Portugis atau bahasa Bataknya itu mandele ya. Jadi mandele itu kira-kira di situ aja hidupnya. Jadi sedih iya, pokoknya keberadaan hidupnya itu sudah di situ saja, nggak bisa kemana-mana gitu. Sudah fokus hidupnya hanya mau ngurusi itu saja. Jadi kita bersyukur kita ada di GSKI, kita menerima pengajaran yang betul-betul realistis ketika diperhadapkan dengan yang difirmankan, kita betul-betul menjadi pribadi yang tangguh akhirnya. Jadi saya sungguh merasakan bagaimana ketika saya bisa ada dalam komunitas suara kebenaran, pencinta suara kebenaran, ketika mulai di 2008, di pemuda, 2006, 2007, 2008, sampai dengan hari ini, sudah melihat bagaimana tragisnya hidup, dan melalui peristiwa yang terjadi secara pribadi dalam kehidupan saya, bagaimana saya melewati hari kehilangan orang yang saya kasihi, ya. Melihat orang-orang yang begitu susah, sampai saya pun pribadi, keluarga saya pun mengalami bagaimana keberadaan yang begitu susah, begitu sulit, sampai hari ini satu kata atau satu kalimat yang selalu saya pegang dengan istri saya, semua itu bisa dilewati, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa melewati hal-hal begitu karena kita telah fokus. Kalau tujuan kita bukan apa yang terlihat, ya, apa yang kelihatan mata, apa yang kita lihat hari ini, tapi tujuan kita ada di sana, ya, yang tidak terlihat, yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita terus belajar untuk bertumbuh di dalam kebenaran yang luar biasa yang kita sudah sering dengar. Kita punya tools yang bisa kita gunakan untuk makin hari kita makin bertumbuh, ya, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, menjadi sempurna dengan seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu, cuma itu tujuannya Bapak Ibu. Cuma itu tujuan. Ketika kita sudah menutup mata, kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, hidup kita ini udah tercium harum, Bapak Ibu. Kita udah nggak takut lagi, kita udah nggak gemetar lagi berdiri di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak takut lagi, kita tidak gemetar, tapi kita sudah memberi keharuman, ya, di hadapan Tuhan ketika kita ada di bumi. Disinilah kita berjuang untuk memberikan keharuman itu, ya Bapak Ibu. Ketika kita dilukai, kita disakiti, kita tidak membalas. Kita difitnah, kita dizolimi, ya. Kita dikata-katai dengan kata-kata yang tidak tepat, tidak sebenarnya, kita tidak membalas. Hal-hal yang begitu yang membuat kita makin hari makin bertumbuh. Ya. Ada kesempatan kita untuk membalas, tapi kita tidak membalas. Ada kesempatan kita untuk korupsi, ya, misalnya kita tidak melakukan itu. Ada kesempatan kita untuk menjatuhkan orang lain, ya, kita tidak lakukan. Kita hanya fokus bagaimana
makin hari kita makin berbenah, makin membenahi karakter kita. Sehingga Kristus yang makin tampil, yang makin tampak di dalam kehidupan kita. Jadi itulah sharing malam hari ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita harus sudah mulai serius. Kita mulai serius untuk barter dengan Tuhan. Karena sejatinya demikianlah yang harus kita lakukan. Tuhan yang sudah mati bagi kita, Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, sudah sepatutnya kita membalas, memberikan nyawa kita bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bang Alek untuk sharing firman Tuhannya begitu jelas, tepat sasaran, dan mudah dimengerti ya. Kita kalau nggak barter, kita jadi curang ya sama Tuhan ya. Hitung-hitungan gitu ya. Mau dapat kemuliaan Tuhan, tapi yang di bumi kita mau dapat juga. Kita jadi orang licik ya. Baik Bapak Ibu, saya buka kesempatan untuk kita saling berdiskusi, bertanya atau menambahkan pernyataan apa yang sesuai dengan topik kita malam hari ini tentang barter ya. Silakan Bapak Ibu. Saya dulu boleh ya Pak? Ya silakan Bu Ida. Selamat malam Pak David dan semua bapak-bapak. Ya selamat malam. Halo. Saya percaya, saya juga sudah beberapa waktu ini nggak pernah ikut, ya mohon maaf. Tapi saya percaya tadi ada yang mendorong saya. Tadi sebenarnya saya lagi terikat, cuman Tuhan tuh taruh di hatiku gitu. Ini nggak ada yang kebetulan saya ada di sini gitu, di kaum bapak. Saya punya pergumulan gini loh Pak David juga Pak Alex gitu ya. Saya punya seorang adik laki-laki ya Pak ya. Ya. Jadi ini kan kaum bapak nih. Saya sebagai kakak, saya punya hati untuk dia gitu. Adik saya ini bisnis gitu ya, businessman lah Pak. Jadi hartanya banyak Pak. Oh. Cuman ya hidupnya begitu Pak. Dalam kehidupan sehari-hari itu udah kayaknya hidupnya tuh udah pekerjaan terus. Saya nggak seperti yang selalu diajarkan sama hamba-hamba Tuhan di GSKI, bahwa ketika kita sudah dewasa rohani kan Pak, ketika kita mau melayani orang lain gitu, apalagi ini saudara saya sedarah ya Pak, laki-laki lagi bapak-bapak, saya agak kita kan nggak boleh menyerang gitu, nggak boleh menghakimi segala macam gitu Pak. Agak sedikit terbuka boleh ya Pak ya, kita kan saudara-saudara ya Pak ya, saudara seiman. Ya silakan Bu. Jadi boleh sedikit terbuka. Adik saya ini punya istri, punya satu anak perempuan. Cuman ketika mereka masuki rumah tangga ini, pada satu kali adik saya ini jatuh Pak, jatuh dalam dosa dengan wanita sehingga punya anak 2. Nah, padahal mereka nih kalau aku lihat nih punya background, mereka dulu ketemu di persekutuan Pak waktu mereka kuliah gitu. Nah, ketika masuk jatuh di dalam hal seperti ini, itu bukan saling ini ya Pak ya, tapi terus gitu Pak. Jadi anaknya ini sudah umur 22 tahun sekarang. Tapi hidupnya begitu Pak. Jadi dengan kaya raya begitu, harta bergelimang apapun punya, itu istrinya tidur di bawah, di ruang bawah. Adik saya ini tidur di atas di kamar yang cuma satu kamar, satu meja gitu, satu lemari dengan keberadaan kayak gitu. Tapi tiap hari pagi malam gitu. Jadi saya agak bingung juga ya untuk masuk ke sana. Saya
sedihnya mesti saya takut terhilang gitu loh. Cuman cara ngomong ke seorang bapak-bapak sih juga bingung ya. Karena saya kan perempuan, jadi saya kalau dia dekat sama saya setiap hari kirim firman Tuhan gitu yang Tuhan taruh di hati saya kirim selalu. Halo, gini, ayo semangat gitu. Kamu terus ya hidup dalam kebenaran. Saya nggak mau masuk ke dalam itu, Pak. Ke dalam apa yang dia lakukan hari ini. Yang saya bingung, sampai hari ini belum seperti tadi Pak Alex kan, sedangkan ini kan sesuatu harta yang berharga ya Pak ya. Ladang itu dibeli gitu. Karena ini kerajaan surga. Tapi sampai apa ya yang harus saya lakukan untuk gitu. Aku juga nggak ngerti sih. Tapi aku mau terus di situ berjuang gitu untuk sampai dia jangan terhilang, Pak. Karena sekarang udah jelas gitu. Sekarang istrinya juga mengajukan gugatan di tempat wanita yang sekarang punya anak itu, dia punya anak 2 Pak, dari yang simpanannya itu, maaf sekali lagi. Nah itu di satu kota di Jawa Barat. Jadi dia istrinya ini sekarang ngajukan bahwa adik saya ini melakukan pernikahan dengan bohong karena kebetulan itu perempuan itu kan bukan seiman ya Pak. Nah saya agak ini ya, saya masih terus berdoa sih Pak. Mungkin saya bisa terima masukan dari bapak-bapak. Cara berbicara kepada seorang laki-laki, seorang bapak, itu adik saya bapak, susah ya Pak. Jadi kalau saya ketemu, sekarang saya bilang, yuk ketemu dong. Kita ini deh, hangout yuk, berdua, ngobrol-ngobrol aja gitu. Saya dengerin, bentar lagi terima telepon, sibuk gitu. Saya ngebayangin kapan dia. Terus saya bilang, kamu masih ingat berdoa kan? Iya dong itu masih ingat. Nah tapi kehidupannya gitu, mungkin karena nyaman gitu Pak ya. Jadi dia nggak pernah ya, bayangin aja tadi saya dengerin Pak Alex ngomong gitu, saya udah orang yang mengerti bahwa kerajaan surga itu harta yang luar biasa. Kita bisa menjual gitu, jangan ada lagi kita genggam ya Pak ya. Kita udah ngerti dibukakan seperti itu. Sekarang untuk ngomong bicara untuk seorang bapak itu maksudnya dari seperti apa sih Pak caranya gitu. Agak bingung juga karena mungkin dia laki-laki dan saya memang hanya modal saya cuma hanya Tuhan gini Tuhan gitu. Mungkin ada apa ya? ada clue yang kalau bicara sama laki-laki gitu Pak. Seperti apa sih gitu. Tapi memang saya bicara saya setiap hari bisa membangun komunikasi dengan baik sih sama dia. Di antara adik saya kebetulan anak paling besar Pak. Ini adik saya yang paling bungsu. Kami 6 bersaudara. Tapi saya agak takut juga, maksudnya gimana sih caranya untuk bicara sama seorang bapak gitu dengan perempuan kakak juga seperti saya. Karena selama ini sih hubungan terbaik sih Pak. Itu aja sih Pak. Supaya disadarkan gitu ya Pak ya. Gitu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin bapak-bapak ada yang mau jawab, silakan. Pak Alek dulu deh. Bang Alek deh. Jadi ini udah, tapi begini, Ito ya aku panggilnya ya. Jadi sudah sebelum menikah hubungannya Ito sama Ito-nya ini gimana ya? Kedekatannya itu seperti apa itu? Dekat sekali atau? Kami memang biasa-biasa aja sih Pak. Bapak kami dekat sampai sekarang, tapi ya biasa aja, hubungan kami sih biasa aja. Cuma kesini-sini gitu kan Pak. Kita nih sekarang udah dibukakan nih kan Pak. Paradigma mindset ini bahwa apalagi kita di usia seperti ini Pak ya. Untuk dia sungguh-sungguh punya pikiran yang ini gitu loh, yang terbuka untuk kebenaran, untuk udah meninggalkan gitu maunya saya sih apa ya. Tapi ini
aku percaya ini ditaruh sih di saya gitu loh Pak, untuk jangan sampai terhilang gitu loh Pak. Deketnya sih deket gimana ya, mungkin dia nyaman karena saya sering ini aja sih Pak ya, sering mungkin adik-adik saya yang lain dengan kesibukan mereka juga, mungkin mereka pas kami semua berdoa, cuman untuk membangun hubungan yang ini memang cuma saya Pak satu-satunya, yang lain-lain sih enggak gitu. Saya terus japri gitu, kalau adik-adik saya yang lain kan ngomong lewat itu Pak, lewat grup. Nah saya sih membawa mereka sih, membawa adik-adik saya yang lain, aduh ngomong japri, saya halo aja, halo apa kabar gitu. Udah yang itunya nggak usah disentuh, saya bilang gitu, supaya dia nyaman ketemu sama kita, supaya tapi hari ini memang hubungannya jadi dia tuh benar-benar nggak mau ngomong sama yang lain karena memang nggak pernah japri katanya gitu. Jadi ternyata japri itu ini ya, membangun hubungan japri itu memang penting gitu. Dia sedekatnya saya deket ya begitulah Pak, deket ya, bisa ngomong, enjoy. Nanti kalau misalkan firman Tuhan yang saya sampaikan mungkin membuat dia bagaimana, dia nggak akan jawab gitu. Nanti kalau udah kayaknya enak firman, dia bilang, oh puji Tuhan, Tuhan berkati itu, God bless you gitu, kayak gitu-gitu Pak. Tapi saya ngerti lah, nggak apa-apa, apa yang saya sampaikan pokoknya saya sampaikannya terus sampai nanti dia terbuka gitu. Tapi ya terus saya mau berjuang sih Pak, selain orang-orang lain yang orang lain yang nggak sedarah juga, saya kan selalu rajin gitu Pak untuk mereka berjumpa sama Tuhan, apalagi ini yang sedarah gitu Pak. Deketnya begitu lah Pak. Maksudnya deket nih supaya apa nih Pak? Nah biasanya kalau di Batak itu ya kalau misalnya Nabar Iboto itu memang dekat sekali ya yang saya tahu, dan itu saking dekatnya gitu sampai keluar film Horas Amang itu loh. Oh. Jadi itu satu pintu sebetulnya itu ya, untuk ya dari hal kecil aja, japri tadi itu aja sudah menggugah hatinya Lai itu untuk mau ngebalas itu atau mau balik lagi nanyain kabar itu gitu. Jadi maksud saya terus aja lakukan hal-hal kecil itu gitu. Jadi jangan pernah putus karena memang susah ya, sudah begitu hektik dengan bisnis, dengan hari-harinya, dengan kerjanya, dengan bisnisnya, dan itu sudah puluhan tahun mungkin ya, udah terus begitu yang dilakukannya gitu. Dan kerinduan itu untuk jangan sampai terhilang, jangan sampai dia makin larut, makin hari makin terbawa terus gitu sampai akhirnya makin jauh gitu. Karena memang kita akui bersama itu tidak mudah untuk melakukan apa yang itu rindukan itu baik, tapi jangan pernah patah semangat. Dari hal kecil itu terus lakukan saja, japri, tanya kabar, atau sesekali saat di kantor gitu tawarkan, ya saya kirim GoFood ya, kenapa nih gitu. Jadi dari hal-hal sederhana begitu dia merasa dia merasa sebagai tamparan gitu ya, sebagai tamparan itonya sama dia untuk wah itu aku ini ya. Jadi dari hal itu sederhana itu dulu gitu sampai akhirnya mungkin ada pas ibadah raya gitu, kasih link ibadah bersama gitu bisa. Tapi setelah hal-hal kecil yang tadi saya bilang itu bisa lakukan terus gitu, continuous gitu dilakukan itu, jangan putus, terus saja lakukan kebaikan itu ya saat di kantor jamaah. Gimana itu mau makan apa hari ini, biar pesan ini GoFood nih, kayaknya lagi enak nih makan ini gitu. Atau ya banyaklah cara gimana mengkomunikasikannya. Tapi paling tidak itu adalah pintu masuk untuk itu lebih dalam lagi gitu, memberikan kebenaran firman yang kita sama-sama pahami bersama. Ya itu sih dari saya sedikit saran.
Ya mungkin saya nambahkan Bu Ida. Jadi mungkin kalau dari segi laki-laki ya, kaum bapak ya, biasanya gini Bu Ida. Kaum bapak tuh biasa kalau sukses di bidang tertentu, itu dia udah nyaman di situ. Apalagi bergelimang harta, biasa lupa Tuhan tuh kalau kayak gitu. Udah gitu pride-nya tinggi lagi kan. Walaupun dinasihati oleh kakak yang lebih tua, belum tentu mau dengar juga, atau mungkin demi persaudaraan ya iya aja gitu. Tetapi dia tidak mau mengubah sikap atau menuruti nasihat yang Bu Ida berikan gitu. Nah, kalau saran saya sih tetap saja seperti yang tadi Bang Alek sarankan ya, tetap aja berkomunikasi dengan baik. Nah, yang penting lebih dari sekedar memberikan nasihat atau ajakan, yang lebih kuat itu khotbah yang lebih kenceng itu lewat sikap hidup kita. Jadi kalau kita memperlihatkan sikap atau karakter yang baik ya, itu khotbahnya lebih kenceng daripada sekedar kata-kata ngajak yuk bertobat yuk ke gereja ya apa dan sebagainya. Itu nggak mengubah gitu loh. Tapi kalau ketika kita memiliki sikap yang agung, yang mulia begitu ya, nah itu lebih suaranya atau khotbahnya tuh lebih kenceng gitu daripada khotbah pakai kata-kata gitu. Saya sih percaya itu Bu Ida. Apalagi untuk orang-orang yang kita kasih, yang dekat kan, dia bisa rasakan kan. Kalau kita sama orang jauh kan kita sikap kita seperti apa tuh susah dirasakan gitu. Tapi walaupun gitu tetap bisa gitu. Seperti misalnya di kantor, saya kerja di kantor, itu anak buah tuh bisa merasakan kebaikan, ya bukan menunjukkan orang baik gitu ya, tetapi dari respon mereka tuh bisa ngelihat gitu, merasakan kebaikan saya tuh bisa terasa gitu loh. Nah, apalagi untuk yang berbeda agama, itu bisa, kita nggak perlu ngajak mereka jadi Kristen, itu kristenisasi, nggak perlu. Tetapi ketika mereka merasakan kebaikan Tuhan lewat sikap hidup kita, itu dia tidak jadi anti Kristen atau tidak memusuhi Tuhan Yesus gitu loh. Nah, itu lebih merupakan sebuah khotbah yang lebih kencang suaranya ketimbang saya ngajak ke gereja, ngajak jadi Kristen, itu malah berbahaya. Bisa masuk penjara nanti, kristenisasi gitu. Saya kira itu Bu Ida yang saya tambahkan. Makasih Pak David. Ya, mungkin yang lain ada mau menambahkan pengalaman bagaimana menasihati saudara atau family atau teman itu. Saya mendengar aja ya. Cuma saya mau kasih tahu, kita juga harus tahu latar belakang si Bapak. Tidak, ya. Latar belakang gimana Pak Cipto? Enggak, latar belakang keadaannya sekarang. Kalau ini kan udah terlanjur punya anak 2. Saya pikir itu bukan sesuatu yang gampang. Betul. Nggak ada laki-laki yang tidak mengasihi anak kandungnya sendiri. Ya kan? Jadi ada batasnya lah. Maksudnya Bu Ida boleh menasihatin, tapi Bu Ida harus mengerti juga bahwa itu tidak gampang meninggalkan semua itu. Nah, itu aja sih. Iya. Kadang-kadang kita terlalu ini ya. Masalahnya kita tuh nggak bisa paksa orang gitu ya. Tuhan aja nggak bisa maksa gitu loh. Apalagi kita mau maksa. Ya kita cuma bisa berdoa, berharap dia bisa berubah gitu ya. Walaupun masalahnya kalau udah punya anak gede begitu, ya tidak mudah menyelesaikannya gitu ya. Ya kita nggak bisa berharap atau tidak bisa memaksa orang itu untuk seperti kita gitu. Ya. Betul. Karena
Tapi Apa lewat yang cara, bernilai di orang itu tuh beda dengan apa yang dalam pikiran kita, nilai yang bernilai itu beda gitu. ya. Tapi cara Bang Alek tadi udah lumayan tepat itu. Ya, Sama saran Pak David itu sikap hidup menjadi contoh khotbah yang lebih ini apa namanya, kitab yang terbuka ya. ya, kitab yang terbuka, betul. Ya, kita cuma bisa berharap lah ya. Orang bisa berubah, Tapi mengikuti. ya jangan lupa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, betul. Jadi Oh, memang Tuhan pasti bekerja ya. Tapi balik lagi itu juga tergantung bagaimana dia merespon kan. Ketika dia dengar firman, nih, misalnya Bu Ida nih kirim japri, kirim firman apa gitu kan. Ketika dia, waduh, iya ya ternyata ini yang benar gitu kan. Nah, ketika dia merespon, nah itu baru gayung bersambut. Tapi kalau dia mengeraskan hati, biarin gimana, biarin kita doa puasa 40 hari 40 malam nggak bakal berubah. Lawang Tuhan aja nggak bisa maksa manusia kok. Iya, Apalagi kita nggak bisa gitu loh. Tergantung itu bagaimana dia merespon ketika Roh Kudus berbicara gitu ya. Ya kita cuma bisa berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tentu kita tidak ingin orang-orang yang kita kasihi terpisah dari Allah gitu. Tentu itu pasti. Ya kita tetap berdoa lah sambil berusaha gitu ya. Oke, Pak Rasman tadi mau kasih masukan tuh. Ya silakan. Ya, salam. Kedengaran suara saya? Ya, Dengar. dengar. Jadi tadi apa yang dipaparkan oleh Ibu Ida, saya sudah sering dengar kasus-kasus seperti itu. Ya, mirip-mirip banyak sekali yang sudah saya dengar dan endingnya lumayan bagus dan happy begitu. Apa yang disampaikan sama Pak David, demikian juga Pak Cipto, demikian juga Pak Alek, memang itu salah satu ya yang sangat baik juga. Jadi itunya Ibu Ida itu kembali ke Tuhan kan begitu. Jadi memang kalau kita runut lagi ke belakang, bla bla, ya pasti ada yang salah. Jangan-jangan ya dua-duanya salah. Atau jangan-jangan istri yang sahnya itu juga dulu ada masalah. Kita kan tidak tahu bagaimana yang sebenarnya. Tapi intinya sekarang nasi sudah jadi bubur. Sekarang bagaimana supaya itunya demikian juga istri yang pertamanya itu ya mengenal Tuhan. Kalau bisa juga istri yang keduanya mengenal Tuhan dan anaknya yang di luar nikah itu juga mengenal Tuhan. Kan begitu intinya. Ya, jadi bagaimana supaya mengenal Tuhan yang benar, Ibu Ida mesti bagaimana pendekatan yang disampaikan Pak Cipto tadi, pendekatan dengan keluarga, berdoa terus. Nanti bagaimana cara terakhirnya ya Tuhan yang bekerja, saya kira pasti selamat, Bu. Saya yakin sekali gitu. Karena saya sudah banyak sekali dengar seperti itu. Malah sampai istrinya dua di luar istri yang sah. Itu lebih seram lagi gitu. Itu dua itu baru yang siri. Siri itu kan semi resmi. Ada lagi di luar istri yang resmi. Ini malah pengurus di salah satu gereja. Kan lebih kacau lagi. Jadi kenapa sampai begitu? Kalau dilihat dari awal, istri pertamanya itu juga selingkuh. Yang resmi itu dibalas lagi oleh suaminya, balas dendam, lebih kurang begitu. Jadi kalau dilihat ke belakang kan udah panjang ceritanya. Intinya bagaimana supaya mengenal Tuhan, kan begitu. Jadi yang lalu sudah berlalu, nggak bakalan seperti awal lagi. Dan yang benar ya diinjilin. Ya umpannya ya Ibu Ida. Bagaimana Ibu Ida memperjuangkannya dengan doa, dengan cucuran air mata, dengan pendekatan, saya yakin pasti tidak sia-sia dan tidak akan dipermalukan. Tuhan pasti bekerja.
Masalah itu sebenarnya gampang saja. Orang mati aja zaman sekarang masih ada yang hidup dengan mujizat. Kan mana turun di gurun Sinai itu sekian puluh tahun, itu kan fakta-fakta yang nggak bisa dibantah. Apalagi hanya masalah beberapa orang begitu, gampang sekali. Menurut saya sih begitu. Ya, terima kasih. Pak Cipto, makasih Pak Resman. Lanjut Pak David. Ya, oke. Terima kasih Pak Rasman, Pak Cipto untuk saran-sarannya. Ada lagi yang lain yang mau didiskusikan? Rupanya tidak gampang ya ngadepin masalah-masalah kehidupan ini. Ya. Banyak sisinya gitu. Kalau kita ngomong teori apa yang dikhotbahkan begitu, selalu itu disimplifikasi sih. Tapi ketika kita menghadapi realitas kehidupan, nah itu baru. Makanya sebenarnya kalau kita belajar firman, kita tuh perlu Roh Kudus gitu ya. Jadi artinya gini, apa yang tadi disampaikan Bang Alek itu kan logos ya. Logos itu kan firman yang bisa diterima secara nalar gitu loh. Kita mengerti, oh ya mesti barter, oh ya kita melepaskan segala sesuatu. Tapi ketika dalam praktek kehidupan, nah itu nanti Roh Kudus ngomong, tuh loh yang hari Minggu sore jam 8 tuh kan hambaku Alek sudah ngomong, ini prakteknya begini. Nah, itu baru dilakukan, ya berubah jadi rema gitu loh. Jadi logos itu memang harus ada logosnya, karena itu adalah firman yang dalam bentuk nalar gitu ya, harus bisa diterima. Nah, tapi ketika dalam praktek kehidupan nanti Roh Kudus akan mematangkan lewat proses kehidupan, lewat masalah, lewat benturan, lewat setiap kejadian. Nanti Roh Kudus ingetin nih, lepaskan segala sesuatu. Katanya mau lepasin, masih hobi begini, ini masih pengen ini, pengen itu. Gimana mau barter, gimana mau cari Tuhan loh, masih menggenggam kesenangan dunia. Nah, itu Roh Kudus nanti ngomong di situ. Katanya mau ikut doa pagi, ini malah narik selimut tidur lagi. Nah, katanya mau barter. Itu nanti Roh Kudus ngomong pagi-pagi jam 5. Iya, besok. Iya. Katanya mau cari aku, bangun pagi dong, doa pagi. Nah, begitu kan. Pilih mana, mau narik selimut lagi, tidur lagi, atau mau berlutut doa pagi gitu kan. Nah, itu nanti Roh Kudus yang akan mematangkan. Jadi setiap logos yang diterima itu nanti harus berubah jadi rema gitu. Baru orang tuh dewasa gitu ya. Tapi ngomong dulu dikit. Apa yang dicerita dari Bu Ida ini sebenarnya suatu pelajaran juga buat kita kaum bapak. Kita belum sempat terlanjur begitu, jangan sampai begitu. Ya betul. Saya kira ya, mungkin kan? kalau bapak-bapak ya pasti punya pengalaman kesempatan untuk nyeleweng, kesempatan untuk ada apa ya? Gitu ya. Ada aja gitu loh. Saya mau cerita ya, saya sudah pernah cerita sih kalau di khotbah di Perdatam saya sudah pernah cerita gitu. Saya aja jelek-jelek begini 2 kali loh digoda sama cewek gitu loh. 2 kali seumur saya gini. Yang pertama tuh umur 29, yang kedua umur 39, 2 kali. Yang ya itu artinya kan bukan orang ganteng, bukan orang kaya, tapi tetap aja. Yang herannya begini loh. Ini perempuan ini sekretaris bos saya di kantor gitu, cantik gitu. Yang herannya saya kan nggak ada tampang playboy gitu, nggak ada gitu, dan saya nggak genit gitu loh orangnya, nggak pernah ngisengin cewek. Yang herannya ya itu cewek juga yang saya tuh nyari, justru saya nyari bapak-bapak yang baik-baik begitu. Nyarinya tipe saya yang dicari orang-orang baik begitu loh, bukan tipe playboy, bukan apa gitu. Dasar saya bilang.
emang dasar iblis itu berusaha untuk menjatuhkan pria-pria begitu ya. Apalagi anak-anak Tuhan gitu. Wah, berusaha untuk dijatuhkan gitu. Nah, saya kan bingung juga gitu ya. Kalau yang ganteng-ganteng kayak banyak duit sih nggak heran gitu ya. Tapi saya kan nggak ada ininya gitu loh. Ganteng dari mana? Playboy juga enggak, genit juga enggak gitu loh. Tapi ada aja. Apalagi yang punya wajah-wajah ganteng, berduit begitu, punya uang, punya segalanya. Waduh, itu lebih gampang digoda atau tergoda. Atau bahkan sengaja nyari, kali nggak tahu deh. Jadi ya mungkin bapak-bapak yang ada di sini juga memang ini mesti hati-hati sih. Karena Tuhan itu tidak menghindarkan kita dari godaan-godaan situ, malah ya diizinkan untuk menguji kita kan. Kemungkinan itu selalu ada gitu loh. Selalu ada. Kan ininya kan 3 ujiannya kan, harta, wanita, sama harta, tahta, dan wanita begitu kan. Kalau buat kaum bapak itu kan, ya jatuhnya kalau nggak di 3 itu, yang kalau nggak duit ya pangkat, ya kalau nggak di perempuan gitu. Waduh, itu mengerikan memang. Tapi ya itulah pergumulan hidup. Jadi mesti hati-hati. Banyak pendeta besar juga ternyata jatuhnya di perempuan juga ya. Ada lagi yang mau mungkin ada yang lain lagi didiskusikan. Kita punya komunitas ini nih baik ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sesudah minggu malam, nggak terlalu sibuk ya, kita ngobrol-ngobrol lah. Ya. Jadi belajar ya Pak ya. Kalau sharing begini kan nggak porsi-porsi begini kan susah. Kalau di gereja kan nggak ada gitu ya. Tapi kalau di acara santai kayak gini kita bisa ngobrol, sharing pengalaman apapun lah. Yang penting bagaimana pergumulan kita ini di-sharingkan sehingga memberkati teman-teman kita yang lain gitu ya. Oke, saya kira kita tutup saja acara kita. Terima kasih untuk Bang Alex yang sudah sharing firman Tuhan, dan juga teman-teman semua yang hadir. Saya kira ini satu hal yang baik ya. Kita akan bangun terus komunitas kita, dan kita bisa saling menguatkan ya. Pak David, ada usul nih sebelum ditutup. Oh ya, silakan Pak Cipto. Ya kan kita tahu jemaat kita ada yang di ICU, ada yang terpapar COVID, termasuk keluarga saya ya, adik saya dan anak cucunya itu kena semua. Jadi sebaiknya ya kita berdoalah untuk mereka itu. Kan siapa betul. Anaknya Pak Uli siapa? Hani ya, Hani sama Enon. Hani dan Enon itu Hani dia kan memang sakit ginjal, terus kena COVID juga. Oh, Hani sakit ginjal. Dia ginjalnya sakit. Dia kena COVID juga, sekarang dirawat di RSUD Cengkareng. Kalau Enon itu karena mungkin sering bolak-balik antar Hani atau ketularan dari Haninya, ya dia kena juga. Dia dirawat di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Kasihan juga anak-anaknya. Iya. Terus yang sekarang sedang sakit juga mamanya Bung Olive, Ibu Lona. Oh ya, aku ada dengar dari si Ferry ngomong. Ya, itu Ferry ya. Ferry juga kan sekeluarga kena juga itu. Ferry, Tini. Kena semua Pak David. Ya, Ferry, Tini. Ferry istrinya, anaknya 2, sama Mama. Mama sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Ya. Mami Lona itu dirawat di rumah sakit Atang Sanjaya ya. Ada ini lagi ya, katanya ada asma Pak. Iya, ada asmanya ya Pak. Ada asma ya. Itu. Emang Mama ada asma, Le? Ya mungkin karena dari asma itu juga jadi ada penyakit penyerta gitu kan. Iya, ada penyakit ini endemnya ada jadinya. Ya, ada penyakit penyerta. Kalau yang seger-seger kayak Alex sama Ito Ogi kan masuk sebentar selesai, sembuh lagi gitu kan. Ya.
Ya, maksudnya sebelum kita tutup nanti kita berdoa dulu untuk saudara-saudara kita. Pak Cipto siapa? Adiknya Pak Cipto? Adik saya, anak istrinya, sama cucunya. Dia punya bayi. Nah, jadi dari satu keluarga itu cuma satu anak bungsunya yang lelaki tidak kena. Tapi istrinya sama putrinya sudah keluar. Tadinya kan dirawat pakai BPJS itu ya di apa? Hotel Pop. Bukan. Karena dianggap tidak terlalu parah, jadi bukan di Wisma Atlet. Dan tinggalnya di Kelapa Gading. Ini di Hotel Pop Kelapa Gading. Tapi udah sembuh anak istrinya itu, sudah diizinkan pulang. Cuman herannya nggak dicek ulang, udah negatif apa belum. Ketika ditanyain ke sana, petugasnya bilang batasnya cuma segitu kalau BPJS. Cuman nggak dites lagi. Iya, katanya pemerintah cuma ngasihnya segitu, nggak ada cek ulang, pokoknya dinyatakan sembuh aja. Loh, kalau Alek kan kemarin waktu sebelum pulang kan dites dulu kan? Ya, di PCR dulu udah pasti negatif baru diizinkan pulang begitu kan? Iya, dikasih surat pulang betul. Ada suratnya ya? Ada, Pak. Dia ada surat pulangnya, cuman tidak dicek ulang, cuman dianggap sudah tidak membahayakan gitu. Ya, kalau di hotel rata-rata gitu Pak Cipto, karena emang keterbatasan jadi perlakuannya medis. Beda ya? Iya. Suplai obat-obat aja sih kayaknya ya kalau hotel itu. Nah kalau putri saya waktu kena itu memang kita stres banget karena kita nggak pernah ini kan. Gara-gara. Si Kesia Pak Cipto. Iya Kesia. Kesia kena. Iya tapi udah selesai. Dia terlalu lama di mall. Dia kan mau belajar, mau sekolah ke Jerman. Jadi kan ya beli perlengkapan, beli mantel karena sana kan udaranya biasa kan. Beli mantel, terlalu lama di mall, terpapar di situ, pulang dari mall besoknya dia sakit tenggorokan. Nah kan udah berapa hari mau berangkat, karena dia sakit tenggorokan kan memang juga kalau mau terbang kan harus tes dulu kan. Ya udah kita tes yang antigen di Kimia Farma itu, ternyata positif. Batal terbang, terus sembuhkan, kita panik kan. Memang ada dari Kimia Farma itu diusulkan dirujuk ke puskesmas sekitar rumah kita itu, setiap pasar minggu lah ya, ada yang gratis. Cuman karena kita belum pengalaman, belum apa, dan ini anak ini kan memang kita persiapkan untuk mau berangkat. Jadi udah aja ambil keputusan langsung ke Medistra. Medistra jajannya gede lah pokoknya, walaupun isoman di rumah, udah jajannya udah gede lah. Udah gede. Tapi semua oke. Setelah 2 minggu sembuh, tes berulang kali sampai yang terakhir tes sehari sebelum berangkat dites, dapat surat dari Medistra itu udah negatif, berangkat. Sekarang dia udah ada di sana. Tapi waktu kena itu memang panik kita, satu keluarga satu rumah itu tes semua. Kita semua ya. Iya, tapi harus, negatif Pak. Semua. Yang harus satu di keluarga itu kena harus tes semua Pak. Saya satu gerbong 10 orang itu Pak, positif semua Pak. Waduh. Sama mertua, adik saya, adik ipar, kakak ipar. Kena semua ya? Iya, karena klaster kan Pak itu. Iya. Klaster keluarga. Yalah. Ya. Oke. Ya, halo, malam Pak David. Ya, Bang Leon. Maaf nih, mau kasih masukan yang tadi aja tentang firman yang sangat diberkati, Pak. Oh iya, gimana? Dengan Pak Alek ya, pengabaran dari Pak Alek. Maaf, tadi udah mau ditutup doa ya, saya pikir ada yang mau masuk ya. Ke Bang Leon ya. Yang saya tangkap dari perkataan hambanya ya, firman yang diberitakan, sebenarnya berat juga ya, khususnya untuk saya nih Pak, berat melakukan, tapi saya yakin kekuatan Tuhan akan memberi kekuatan itu untuk saya menjauh dari iblis gitu Pak. Amin. Amin. Saya tangkap itu ya seperti merendahkan diri ya, harus berusaha ya bisa menjadi berkat, bisa menahan segala sesuatu yang sifatnya duniawi lah ya. Jadi harus menjauhi ya dari kata barter itu ya.
Kita harus bisa memberi hati, pikiran kita semuanya untuk Tuhan ya. Di sini saya jujur, saya masih berusaha, Pak. Jadi mungkin berat juga ya untuk melakukan itu ya. Tapi saya tetap masih berusaha. Apalagi baru tadi pagi kejadian saya. Ya hampir, kalau nggak masuk penjara, mati atau masuk rumah sakit. Atau ya menang atau kalah. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada saya tadi. Jadi yang namanya udah gregetan udah. Sampai saya selalu setiap saya ada masalah saya bikin status di Facebook. Tapi dengan kekuatan yang Tuhan beri, bersyukur tidak terjadi masalah itu. Jadi memang firman Tuhan yang diberitakan ini kena juga ke saya pribadi, yang mana Tuhan mau kita berada di jalannya ya, yang dikatakan Pak Alek ya, dari kebenaran firman-Nya ya. Jadi memang berat juga memang. Kalau tentang kesaksian setiap hari ya mungkin hampir sama dengan Pak David lah saya juga ya. Kalau dibilang punya wajah jelek, sama jelek. Kerjaan Pak David kantor, saya parkiran, cuma nungguin aja duduk. Tapi di situ banyak sekali ujian yang saya hadapin, Pak. Ujian saya tuh dari mulai ya mungkin tahu sendiri kalau di lapangan parkir itu banyak orang yang nggak bisa diatur, banyak juga yang bikin masalah, bikin kesel, mancing emosi. Dan banyak juga yang seperti Pak David mungkin bilang, Pak David jelek, saya juga jelek. Cewek, ada yang nyamperin juga. Toilet. Ya, maaf nih Pak, saya bersaksi apa adanya nih. Ke toilet. Mahasiswi, kerja juga di kantor. Kadang pakai mobil juga. Saya nggak ada niat pikiran untuk ke cewek dari berangkat dari sini. Cuma nggak tahu, tiba-tiba di sana ada ujian seperti itu. Beberapa kali, bukan sekali, 2 kali, puluhan kali. Tapi kalau dibilang saya masih kuat, saya bersyukur memang saya masih kuat, belum jatuh dalam dosa. Tapi kalau emosi dengan kata-kata yang greget, selalu masih ada. Tapi kalau untuk yang seperti itu, atau narkoba, atau yang lainnya, berantem apa, belum sih. Belum sampai terjadi, dan saya minta Tuhan untuk selalu jaga gitu. Dan firman yang diberitakan Pak Alek Papahan ini benar-benar ya mengena di kehidupan sehari-hari saya. Dan pas banget lagi ini, sebelumnya kan saya jarang-jarang, bukannya jarang lagi kan ngikut-ngikut live khotbahnya GSKI Rehoboth ini kan. Jadi ya bersyukurlah pas malam ini saya bersyukur Bang Rasman mengingatkan, puji Tuhan ya, semoga saya tetap kuat di jalannya, apalagi Amin. Kan saya juga bercerita, bersaksi dengan Pak David. Ya. Kalau iblis itu ada bukan jauh dari kita, dekat-dekat kita pun sering ada, tapi ya bersyukurlah masih kuat di jalannya Tuhan Yesus. Padahal udah sempat bilang apa saya lari ke seberang nih. Jadi intinya waktu saya berkeluh kesah Pak David sempat udah down lah kehidupan saya nih udah. Tapi Tuhan masih tetap menjaga, masih memberi jalur yang baik gitu di saya. Ya bersyukurlah sampai saat ini saya masih kuat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bang Leon untuk kesaksiannya. Kita tetap berpegang teguh ya. Memang kalau nurutin emosi pasti kita nggak tahan gitu. Tapi dengan kita merespon yang benar terhadap peringatan Roh Kudus pasti berbicara gitu. Cuman bagaimana kita merespon? Mau dilawan tuh Roh Kudus atau kita mau dengerin gitu kan? Kalau kita lawan, diam kau, berisik kali. Ya sudah, hancur kita. Emosi yang itu. Tapi kalau kita dengerin, oh ya kuat. Harus bisa. Nah, itu pasti bisa.
Oke, wah ini menarik sekali ya. Jadi kesimpulannya malam ini Bang Leon tidak kebetulan ya, bukan kebetulan ya. Ya kebetulan juga Pak diingatkan dengan Bang Rasman Pak. Ya. Puji Tuhan. Ada rencana. Ada malaikat Tuhan yang mengingatkan Pak. Ya. Itu ada pesan Tuhan yang yang disampaikan lewat Bang Alek. Nah, Bang Leon juga diingatkan juga gitu ya. Oke. Menarik sekali pembicaraan kita. Kalau sudah cukup kita akhiri ya. Tadi kita di dalam doa penutup ini kita akan berdoa untuk sanak keluarga kita, jemaat kita yang sakit ya, terutama yang kena COVID. Tuhan tolong. Kita percaya lewat setiap pergumulan itu pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perbincangan kami malam hari ini Tuhan. Sharing kami boleh bercerita satu dengan yang lain dan sangat memberkati, sangat menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih untuk sharing dari Ibu Ida, dari Pak Cipto, Bang Leon, dan khususnya dari Bang Alek yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi karena Tuhan mau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk komunitas kami malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua yang hadir, yang mengikuti acara ini Tuhan. Sebelum kami menutup acara ini, kami berdoa untuk family, saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, terutama yang terkena virus corona Tuhan. Untuk Bung Hani, Lohana Pesi Tuhan, yang sedang terbaring di rumah sakit RSUD Cengkareng karena penyakit ginjal dan kena COVID. Juga istrinya, Enon Tuhan. Tuhan tolong supaya lewat sakit penyakit ini mereka boleh lebih berharap kepada Tuhan, iman yang boleh dibangkitkan. Juga Mami Lona yang terbaring di rumah sakit, Satoto Atang Sanjaya, juga keluarga Ferry, Tini, Gebi, dan Fergiano yang isolasi mandiri di rumahnya. Tuhan, Engkau beracara, tolong jagai kesehatan mereka, Tuhan sembuhkan. Dari Pak Cipto beserta keluarganya, anak cucu menantunya, Tuhan kami doakan. Tuhan tolong, kiranya mujizat kesembuhan ilahi boleh Tuhan turun, Tuhan jamah keluarga ini Tuhan. Ini ada nama-nama lain yang tidak kami sebut namanya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan sakit penyakitnya Tuhan. Kami berdoa biarlah lewat sakit penyakit ini kami boleh merenungkan akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan, sehingga iman kami boleh dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau tutup acara kami malam hari ini. Kami serahkan doa ucapan syukur kami. Kami mau menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus yang memimpin menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ale. Terima kasih Pak David, Pak Leo. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak Rasman. Terima kasih. Terima kasih Bang Leo. Terima kasih semuanya ya. Tuhan berkati semua. Amin. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya.